Halo teman-teman semuanya, apa teman-teman saat ini mengalami galau masuk dunia IT dari SMA atau SMK ke jenjang kuliah masuk jurusan IT apa tidak? Nah, di video ini saya akan membahas kegalauan-kegalauan mahasiswa atau siswa yang akan masuk dunia IT atau mempertimbangkan dunia IT sebagai jalan selanjutnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bagi mahasiswa yang sudah memilih dunia IT dan apa saja langkah-langkah untuk kita menjalani dunia IT di jenjang perkuliahan atau sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Oke, itu akan kita bahas di video ini bersama saya Mahendra Wardana. Semoga bisa nanti bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, apa judul ini ngena bagi teman-teman semuanya? Galau masuk IT. Apa kalian lagi galau mau atau sudah masuk dunia IT? Nah, kita akan bahas di video ini bersama saya Mahendra Wardana. Nah, yang pertama, saat teman-teman berada di jenjang sekolah menengah atas atau SMA atau SMK, ini biasanya pertanyaan yang terjadi atau yang pernah saya dengar. Bimbang mau masuk IT atau tidak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan biasanya ini saya rangkum ke dalam 5 pertanyaan. Mungkin banyak ada pertanyaan-pertanyaan lain. Jika ada pertanyaan lagi, silakan share pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang lain sudah menemukan jawabannya, jadi kita saling berbagi informasi di sini. Yang pertama, salah jurusan nggak ya? Nah, bimbang masuk dunia IT, bakalan salah jurusan nggak ya? Nah, ini teman-teman tidak bakalan tahu jika teman-teman belum menginjak jurusan IT tersebut. Apalagi teman-teman di SMA. Kalau SMK mungkin sudah mendapatkan jati dirinya, apakah dia akan lanjut perdalam dunia IT atau tidak. Bagi teman-teman yang SMA, ini akan pertanyaan yang muncul. Salah jurusan nggak ya? Coba teman-teman yang mempertanyakan ini juga flashback ke hal-hal yang sudah teman-teman lalui. Saat menggunakan handphone, komputer, hal-hal yang berbau teknologi, apakah teman-teman dalam perasaannya, dalam diri merasa bergairah dalam menggunakannya? Kecuali ya TikTok, Instagram, itu konten-konten yang teman-teman nikmati. Tetapi apakah teknologi itu berupa HP, apakah teman-teman penasaran bagaimana itu sebenarnya terbentuk seperti itu? Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah jaminan nggak buat masa depan ya? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak yang biasanya ditanyakan. Kalau menurut saya pribadi, saya sudah berkecimpung di dunia IT itu mulai dari tahun 2010. 2009 saya mengenal komputer lebih dalam. Sampai sekarang, dulu saya mengenal komputer, saya berminat untuk perdalam dunia IT atau komputer. Dan mempunyai pikiran bahwa IT ini akan menjadi sebuah bidang ilmu yang bisa diterapkan dimanapun. Karena contohnya di semua perusahaan pasti punya komputer untuk membantu operasionalnya. Mungkin saya bisa berada di salah satu posisi itu untuk mengoperasikan komputer itu. Jadi dari sana pemahaman yang sangat sederhana menjadikan saya berpikir bahwa IT ini mempunyai masa depan. Dan sampai sekarang saya tetap menambah kepercayaan saya bahwa IT itu adalah masa depannya sangat-sangat panjang. Karena di setiap keseharian kita pasti menggunakan teknologi, entah itu digital, hardware, software, itu pasti kita butuhkan di setiap hari. Yang ketiga, nah ini yang biasa juga ditanyakan. Modal suka main game, cocok masuk IT nggak ya? Saya dulu sebelum memutuskan untuk kuliah di jurusan IT, yaitu D3 Manajemen Informatika, awalnya saya suka bermain game, bermain
Harvest Moon, CTR, Winning Eleven. Di SMA sudah mulai pakai komputer untuk bermain game. Ya, diberikan kesempatan sama orang tua untuk menikmati bermain game di komputer. Dari sana saya berkeinginan lebih kuat lagi untuk masuk ke dunia IT. Walaupun modal bermain game tidak akan dapat, atau kita tidak akan dapat membuat game di materi perkuliahan, kecuali jurusan-jurusan tertentu ya. Kalau di jurusan sistem informasi itu lebih banyak ke programming, jaringan, dan multimedia. Tetapi kalau teman-teman ingin memperdalam game, itu sangat bisa di jurusan sistem informasi. Nanti saat deskripsi bisa mempelajari membuat game. Banyak juga kondisi-kondisi yang mendukung ya. Selanjutnya yang nomor 4, orang tua memaksa masuk jurusan IT. Nah, ini lumayan dilema sebenarnya. Anak ingin masuk jurusan tata boga gitu misalnya, tapi orang tua dengan logikanya dan pengalamannya saat ini itu mengetahui bahwa IT itu adalah masa depan untuk pekerjaan. Pasti dapat pekerjaan, sedangkan anaknya tidak berkeinginan untuk memperdalam IT. Nah, itu kembali ke diri teman-teman sendiri, apakah ingin mengikuti perasaannya sendiri atau keinginan sendiri atau orang tuanya. Tapi kalau saya sendiri lebih baik, ini saran saya ya, atau menurut saya pribadi, kalau itu memang menguntungkan di jangka panjang bisa dijalani. Karena kita tidak tahu kita akan suka IT atau tidak. Kalau saya dulu juga belum tahu bakalan suka IT atau tidak. Nah, setelah dijalani, maksudnya suka programming atau tidak, ternyata setelah dijalani, ini passion saya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah anak SMA, IPA, IPS, IPB cocok masuk IT nggak ya? Oke, ini pertanyaan yang pernah saya alami juga. Saya lulusan SMA, jurusan IPA. Saya tidak terlalu bisa matematika, tapi saya senang menghitung. Saya tidak terlalu bisa aljabar, kalkulus. Yang berbau matematika rumus itu saya tidak terlalu bisa, tetapi saya senang mengolah pikiran saya untuk menemukan solusinya itu. Solusi di matematika untuk di perhitungan. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi saya sendiri, saya lulusan SMA tidak bakalan bisa IT atau tidak bisa survive di IT. Itu mindset saya sendiri, dalam hati saya sendiri mengatakan seperti itu. Dan saya pelan-pelan belajar dunia IT, mulai programming, desain, sempat juga membuat game, akhirnya menemukan dan bisa di sini. Nah, setiap orang kan beda-beda juga, tergantung teman-teman. Seperti itu. Itu sharing pengalaman saya saja ya. Siapa tahu teman-teman mengalami hal yang sama juga. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih banyak juga ya. Kalau sudah masuk IT, ini pemikiran orang pada umumnya. Yang pertama, masuk belajar ngoding bisa nggak ya? Kalau saya sharing pengalaman saya di awal, saya tidak kepikiran coding itu apa, tapi saya sedikit demi sedikit belajar, sedikit demi sedikit memahami apa maksudnya ini. Walaupun di semester pertama saya tidak tinggi nilainya, tetapi dengan semangat dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk bisa di bidang ini, saya akan lalui semaksimal mungkin yang saya bisa. Gitu kalau menurut saya ya. Nomor 2, saya cuma lulusan SMA, gak bakal bisa sepinter lulusan SMK IT. Nah, ini sempat juga di pikiran saya ya, waktu tamat SMA, semester 1 sudah diajar ngoding, semester 2 belum bisa juga, semester 3 di sanalah titik baliknya saya. Setelah saya pikir-pikir, SMK IT mereka belajar IT juga. Waktu SMA saya belajar IT juga, cuma mereka duluan saja yang belajar programming. Kenapa saya tidak bisa belajar di saat ini juga?
Nah, salah satu caranya saya adalah belajar di luar kampus juga, di luar kelas juga. Saya membeli buku waktu itu tahun 2011, tidak booming YouTube sebagai media belajar ya. Saya beli buku di Gramedia, di Togamas, juga saya beli buku, saya belajar sedikit demi sedikit. Ya, akhirnya dapat pencerahan juga dari sana dan dapat step-stepnya. Zaman sekarang sudah sangat mudah belajar. Teman-teman sudah ada di YouTube, di eCourse, di Udemy ada juga, bisa dibeli. Tinggal teman-teman belajar dengan fokus. Nomor 3, baru mau belajar IT. Pasti bakalan sulit. Oke, ini belum melakukan sudah berpikiran sulit ya. Coba teman-teman yang berpikiran seperti ini, menurut saya dicoba dulu beberapa waktu, sedikit demi sedikit dipelajari agar lebih bisa. Coba goals-nya itu adalah dunia IT adalah masa depan saya. Coba katakan itu dalam diri, berkala pasti menemukan semangat yang lebih daripada sebelumnya. Itu menurut saya ya. Saya bukan motivator, tapi menurut saya pribadi saja. Yang nomor 4 adalah lulusan IT lebih mudah mencari pekerjaan. Ya, ini menurut saya betul sekali ya. Walaupun nanti lulusan IT, teman-teman tidak bisa ngoding, tidak ingin coding atau programmer sebagai bidang pekerjaan atau desainer atau di teknik jaringan, tetapi di perusahaan pasti akan menggunakan orang IT untuk mengoperasikan operasionalnya agar lebih efisien dan lebih mudah. Contohnya sebagai admin, sebagai staff IT di sana, atau sebagai IT manager di sana bisa. Itu menurut saya pribadi ya. Yang terakhir nomor 5, saya salah jurusan, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini apa ya? Ini yang teman saya punya teman berpikiran seperti ini juga dan dia akhirnya pindah jurusan ke jurusan yang dia suka. Nah, tergantung dari keputusannya teman-teman, seberapa pentingnya teman-teman mengambil jurusan lain, dipertimbangkan baik buruknya, resikonya juga. Apa mau berpindah atau tetap bertahan di IT, dunia IT ini untuk dipelajari. Kalau misalnya menurut saya pribadi, goals-nya atau pikirkan IT itu sebagai masa depan yang cerah. Mungkin akan menemukan jalannya teman-teman sendiri yang memikirkan pertanyaan ini. Semoga mendapatkan jalannya. Kalau saya karena tidak pernah mengalami, ya itu menurut saya. Oke, teman-teman, selanjutnya yang terakhir adalah sudah terlanjur masuk IT, saya harus bagaimana? Oke, bagi teman-teman yang sudah optimis, sudah semangat ingin belajar pemrograman di dunia IT di jurusan sistem informasi, teknik informatika, dan yang lainnya, mungkin ini beberapa tahap dari saya, menurut saya pribadi, untuk teman-teman agar bisa lebih maksimal belajarnya dan mengetahui apa yang akan teman-teman lalui. Yang pertama, belajar pelan-pelan saja dulu. Bisa IT itu pasti ada waktunya. Tidak sekarang. Ya, kebanyakan karena kita terbiasa menggunakan sesuatu itu dengan instan. Saat kita belajar, itu kita juga tidak seperti itu. Maksudnya instan bisanya, tapi kita pelan-pelan dulu. Ada tahapan-tahapannya. Misalnya dari belajar HTML langsung ke React gitu. Itu maksudnya dari level 1 langsung ke level 9 belajarnya, itu akan membebani mental dan juga pikirannya teman-teman menurut saya ya. Belajar bertahap saja dulu, coba ikuti channel YouTube yang sudah banyak ada videonya. Kalau misalnya dia jual course-nya, silahkan dibeli. Sepertinya tidak terlalu mahal. Ada yang jual 50.000 dan 40.000 bisa juga. Atau ikuti bisa kelasnya saya nanti. Di pemrograman itu setiap videonya akan saya berikan materi-materi tentang pemrograman.
Yang kedua, mulai otak-atik aplikasi di laptop dulu. Jadikan pemanasan. Ya, misalnya install aplikasi Joox, Spotify, hal-hal yang berbau aplikasi, coba uninstall, install lagi biar laptopnya rapi gitu, foldernya dirapiin, file-filenya dimasukin ke dalam kategorinya masing-masing, browsernya dipercantik, wallpapernya diganti, install antivirus yang mumpuni, dan utak-atik yang lainnya itu coba dulu jadikan pemanasan agar membangkitkan minatnya teman-teman untuk belajar IT. Itu menurut saya. Yang ketiga, dunia IT tidak hanya coding atau programmer saja, tetapi ada desainer juga. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka menggunakan kapasitas kepalanya untuk berpikir logika yang sangat detail, nah di sini ada salah satu bidang juga desainer, bisa membuat desain poster, desain logo, desain banner, desain website, UI, akhirnya ke UX. Itu sangat banyak bidangnya, teman-teman. Tidak hanya programmer saja. Yang nomor 4, coba cari kesukaan sub di bidang IT apa saja, lalu dalami. Nah, misalnya teman-teman suka programming atau suka detailnya programming itu di bagian desain gitu. Nah, coba perdalam itu sampai membuat desain yang sangat cantik, sesuai dengan keinginan klien, sesuai dengan briefing klien, sampai ke hal-hal teknisnya itu bisa dipelajari dan dalami. Mastery itu akan menjadi modalnya teman-teman untuk mendalami hal yang lebih luas lagi. Seperti itu menurut saya. Yang terakhir, cari mentor atau role model yang tepat agar bisa jadi yang kamu mau di dunia IT. Nah, mentor atau role modelnya itu di era sekarang sangat mudah dicari, teman-teman. Bisa cari di YouTube, di Spotify, di Medium, di kelasnya teman-teman juga, dosen-dosennya bisa juga sebagai role model atau mentor. Itu bisa juga dijadikan contoh untuk menjadi apakah saya bisa menjadi seperti dia. Seperti itu, agar nanti tahapan-tahapan yang ingin teman-teman lalui agar bisa menjadi programmer atau desainer atau teknik jaringan itu diberikan tahapannya oleh mentor tersebut atau role model tersebut. Seperti itu menurut saya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari mentor, saya juga membuka kelas secara offline, tetapi teman-teman perlu memahami bahwa yang masuk di kelasnya saya ini adalah mahasiswa saya yang saya didik agar bisa menjadi programmer yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kondisi-kondisi lainnya yang akan saya ajak gitu. Kalau teman-teman mau bisa hubungi saya untuk masuk di kelasnya saya ini. Ada komputer, monitor juga untuk anak mahasiswa didikannya saya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga apa yang saya sharing di sini, pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini ada yang nyangkut di pikirannya atau sudah menemukan jawaban dari video ini. Semoga bisa menjadi jalan yang terbaik bagi teman-teman. Dan semoga dunia IT ini semakin ramai. Saya bisa ada yang saya ajak untuk berdiskusi tentang IT dan hal yang lainnya. Oke, seperti itu. Itu motivasi untuk adik teman-teman agar terbayang bagaimana perjalanan ke depannya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar di bawah, atau ada yang mau sharing silakan curhat di kolom komentar di bawah. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang materi-materi pemrograman di kelas pemrograman, itu saya akan upload berkala setiap minggu. Kalau memungkinkan saya akan upload tentang kelas pemrograman. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga membantu dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam coding.